Halo, Halo halo, sore. Pak Surya, Apa kabar, Mbak Dia? baik. Halo, Baru, perkenalkan nih iya, sebelumnya saya Surya dari Celebrity Clean dan hari ini narasumber iya. kita Mbak Dia. Jadi pertama kali ketemu langsung tapi di daring ya Pak ya, Betul, live. dalam jaringan. Biasa hubungannya sama Pak Heri ya, by Iya WhatsApp. benar, iya. Ini Pak Herinya kebetulan ada di sebelah saya. Oh, pas sebelah sebelah Ibu. Halo, Nah, apa kabar? Nanti Eh, dilanjut sama Mbak Dia sekaligus ngobrol sama orang tuanya. boleh, boleh. Biar banyak orang juga ngerti ya, Pak Heri ya. Soalnya jujur Siap, siap, saya juga siap. eh, belum lama tahu juga sih tentang Oh apa iya, iya, iya. atresia biliar ini. Oh, Terus benar. di sini saya mau kenalkan ke teman-teman semua juga ya. Hari ini kita Mm-mm. bersama dengan narasumber kita, ini founder dari Rumah Singgah Pejuang Hati ya, Mbak Dia, betul Iya, ya? betul. Betul. Terus perannya Mbak Dia ini apa, Mbak? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman semua gitu? Ya, jadi saya adalah salah satu founder dari Rumah Singgah Pejuang Hati, karena Rumah Singgah Pejuang Hati ini kita dirikan bareng-bareng untuk anak-anak dengan gangguan hati kronis di Indonesia, Hmm. gitu. Oh, oke. Terus Sekarang udah ada punya, yayasannya, kita udah ada di dalam naungan satu yayasan, di Yayasan Rumah Satu Hati. Nah, sekarang kita jadi berperan di yayasan itu juga, gitu. oh jadi Rumah Satu Hati itu Hmm, yayasannya ya, Mbak ya? yayasannya Betul, betul. betul. Nah, ini boleh dijelasin nggak ke teman-teman visi misinya pertama apa bikin rumah singgah pejuang hati itu apa tuh Mbak? Pertama kali didirikan. Uh, Iya ya, jadi sebenarnya karena keprihatinan kami sih awalnya, karena masih banyak orang yang belum tahu tentang gangguan hati kronis ini, terutama atresia biliar yang memang eh, harusnya lebih cepat dideteksi dini, dia lebih cepat ditangani dan tingkat keberhasilannya bisa lebih baik gitu. Tapi karena kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, pada akhirnya banyak bayi-bayi yang tidak tertolong. Nah, terus kemudian uh, setelah informasi itu sudah ada gitu ya, mereka berjuang ini juga belum ada yayasan yang khusus untuk mendampingi perjuangan mereka gitu. Nah, karena melihat itu semua dan ya itu tadi karena ketertarikan kecintaan ya mungkin ya jatuh hati sama anak-anak gangguan hati ini, pada akhirnya ya udah yuk kita di sini concern untuk di yayasan rumah singgah pejuang hati, waktu itu belum jadi yayasan. Iya, 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 iya. Itu kalau boleh tahu apakah atresia biliar itu eh, dari lahirkah atau mungkin ada gejala-gejala setelah umur berapa gitu, Mbak? Jadi memang kalau atresia biliar sendiri itu gangguan, sebenarnya kalau kita bisa bilang itu ketidaksempurnaan ya. Jadi memang dari lahir itu sudah tidak terbentuknya saluran hati sebenarnya. Saluran yang dari hati ke usus halus harusnya dia membuang empedu, tapi karena tidak sempurna terus atau tidak ada, akhirnya si empedu itu merusak hati gitu. Nah, ketika Oh, hatinya sudah rusak, disitulah akhirnya jadinya perjalanan penyakitnya dimulai. Seperti itu, berarti Pak. dari Jadi lahir memang ya dari berarti ya? lahir, dari bayi. Oh, itu deteksinya berarti dari Uh-uh. bayi pun udah terlihat ya, maksudnya kelainan itu atau gimana? Iya, jadi kalau ciri-cirinya kan sebenarnya kalau bayi kulitnya kuning seperti itu kan sebenarnya biasa ya kan, banyak anak Betul. yang lahir kuning terus abis itu di treatment sedemikian rupa, misalnya disinar biru kalau misalkan agak mengkhawatirkan, kalau enggak dikasih ASI dan dijemur aja gitu di bawah sinar matahari. Benar-benar. Tapi untuk anak-anak gangguan hati kronis ini dia nggak bisa di treatment sedemikian rupa, nggak bisa. Jadi setelah 2 minggu itu kuningnya tetap menetap. Jadi tetap Oh, menetap, terus disertai biasanya ada pembesaran di bagian perut gitu, terus urinnya warnanya kuning gitu. Di sini ada nih di belakang kita nih. Mana yang ada sini? Nah, ini semuanya. Ini di belakang saya, ayo maju dikit. Nah, ini
Halo. Ini Pak. Nah, ini ada Mas Ren. Halo, Nah, ini halo. Mas Ren dari Kalimantan. Oh, Halo, dari Om. Gitu. halo, halo. Jadi memang kulitnya, matanya itu berwarna kuning, terus perutnya cenderung membesar gitu. Iya, Ini iya, memang iya. jadi ciri-ciri yang spesifik lah untuk anak-anak gangguan hati ini. Oke, oke. Kita Jadi kalau kalau kegiatan di sana itu Mbak, apa tuh maksud saya untuk sebagai rumah singgah pejuang hati kan pasti ada kegiatan untuk ibu dan anaknya yang terkena atresia biliar ini ya. Itu gimana tuh biasanya di sana? Jadi sebenarnya kalau rumah singgahnya sendiri gitu, ini sebenarnya kayak rumah aja, kayak mereka kan berobat ke kontrol rawat jalan di rumah sakit ya, di RSCM, kemudian dia pulang ke rumah, dia melakukan aktivitas kayak di rumah aja, karena ini kan memang hanya tempat untuk singgah dari misalkan kayak Naila ini dari Surabaya, terus ada yang dari Kalimantan. Jadi di sini seperti tempat tinggal biasa, cuma memang berbedanya karena kita di sini ada misi sosialisasi. Jadi mereka di sini juga punya misi sosialisasi kalau ada tamu yang datang lewat media sosial mereka, mereka juga menginfokan tentang gangguan hati ini. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya kayak pelatihan kemandirian yang kita adakan sebulan sekali, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kayak rumah singgah biasa, cuma memang untuk lebih ke sosialisasinya kalau supaya orang di luar sana tahu lah gitu tentang gangguan hati ini. Iya, banyak yang belum tahu soalnya juga ya Mbak ya. Banyak yang belum tahu. Nah, cuman kalau boleh tahu juga itu kan ini kan sebenarnya nggak umum ya. Itu kesulitan-kesulitan Iya. parent-parentnya itu orang tuanya itu terhadap penyakit ini gimana tuh Mbak? Yang biasanya Mbak temui gitu kira-kira. Boleh nggak kalau orang tuanya sendiri yang Boleh, cerita boleh. nih? Wah, langsung dari sumbernya nih. Boleh, boleh. Halo, Coba, siapa? Mama. Halo. Suaranya yang keras. Ya, ini dengan Mama Naila ya. Dengan Mama Naila. Halo, Mama Naila. Gimana Mama Naila? Kendala apa sih yang dihadapin untuk orang tua biasanya kalau yang anaknya ada terkena penyakit? Minimnya informasi, terus kan di daerah Surabaya belum diadakan transplantasi hati, jadi kita harus ke Jakarta. Oh gitu. Jalannya. Jadi pertama tahu rumah singgah ini dari mana tuh, Mbak? Kalau boleh tahu tuh, Mbak Naila. Karena di Surabaya itu Jatim ada sayap pejuang hati. Oh. Iya, sayap pejuang hati Jawa Timur. Itu ya, taunya ya. Mereka kan juga apa ya? Orang tua pasien juga sih. Ya, jadi di daerah itu kita ada relawan kita di daerah yang aslinya tuh sebenarnya mereka orang tua pasien, tapi kebetulan anaknya sudah berpulang. Nah, mereka meneruskan perjuangan dengan dulu kan kita kesulitannya mendapatkan informasi nih, kita tahu gitu kan. Akhirnya mereka yang menjadi sumber informasi itu di daerahnya masing-masing. Nah, karena Naila ini dari Surabaya, dia ada di Sayap Pejuang Hati Jawa Timur, dia dapat informasinya dari situ, akhirnya terhubung dengan kami di sini. Oh, jadi itu orang tua yang sudah sebelumnya dibantu juga oleh Rumah Pejuang Hati ya? Yang tadi. Iya, kurang seperti itu ya. Tapi memang mereka sudah berpulang anaknya. Ada di Jawa Tengah juga kita ada Sayap Pejuang Hati Jawa Tengah. Itu juga seperti itu. Jadi mereka meneruskan perjuangannya. Jadi memang perjuangan itu nggak berhenti sampai di ketika anaknya berpulang, karena mereka tahu bahwa perjuangan ini berat banget gitu. Nggak mungkin bisa kita tempuh sendirian gitu. Akhirnya ya udah yuk kita bareng-bareng di sini untuk bantu anak-anak yang lain supaya anak-anak yang lain bisa mendapatkan akses yang lebih mudah lah minimal. Oke. Luar biasa ya. Jadi itu jadi orang yang sudah terbantu pun jadi sebagian besar jadi relawan juga ya? Ya, seperti itu. Jadi relawan karena kesadaran ya pada akhirnya, karena oh ya dulu saya tuh dapat informasi ini susah banget. Nanya kemana-mana mungkin nggak ada yang tahu gitu kan. Dapat informasi ada pejuang hati ini setelah browsing sekian kali gitu misalnya. Nah, sekarang
Akhirnya mereka karena itu tahu itu kesulitan mereka, jadi mereka jadi penyambung lidah kita pada akhirnya, karena susah juga ya Pak, maksudnya kita menjangkau daerah-daerah gitu kan kalau nggak ada yang terdekat dari mereka gitu. Jadi itu sih seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa banyak Mbak Dia sukarelawannya? Kenapa Pak? Udah berapa banyak sukarelawan yang membantu? Oh iya, kalau sukarelawan sih sebenarnya kami minim sukarelawan, minim sekali sukarelawan. Tapi ya itu tadi, kita kayaknya dari orang tua pasien yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi relawan kita gitu. Jadi kalau relawan-relawan kita masih mengajak, terus memang nggak populer sih ya Pak ya, karena nggak populer penyakitnya ini di masyarakat. Jadi memang pada akhirnya belum banyak yang tahu bahwa ini tuh sebenarnya ada penyakit atresia biliar. Kalau saya boleh ganti nanya, Pak Surya pertama kali tahu atresia biliar tuh dari mana? Kebetulan saya juga baru tahunya dari Pejuang Hati ini loh gitu loh. Karena temanku bilang kita bantu deh yang nggak anak-anak yang sakit tapi penyakitnya itu nggak umum orang tahu gitu loh. Pas saya tahu, saya baru dengar nih malah atresia biliari, saya bilang saya juga. Iya. Jadi akhirnya kan saya juga baca dari websitenya ya, Instagramnya yayasan ini, makanya saya baru belajarin juga, oh ternyata ada yang seperti itu gitu loh. Karena kan kadang sebagai orang tua kan kita juga bingung ya, Mbak ya, sakit anak kita apa? Kalau kuning mungkin biasa ya, banyak anak kuning paling kan cuma di inkubator berapa hari keluar BPS gitu. Ternyata ini ada atresia biliar. Iya, atresia biliar itu. Iya. Dia penanganan kalau ada khusus nggak sih? Kenapa? Untuk penanganan medis atresia biliar ini ada penanganan khususnya nggak? Untuk medisnya? Kalau penanganan khususnya, jadi kalau misalkan maksudnya kalau pengobatan atau tahapan pengobatan yang khusus ya, maksudnya yang membedakan atresia biliar ini itu karena puncak pengobatan mereka ini adalah transplantasi hati. Itu Pak. Jadi karena memang hati mereka sudah rusak, sudah nggak bisa diperbaiki, kerusakan hati itu cepet banget dia tuh. Jadi kalau misalnya seandainya informasi ini sampai ke mereka sebelum usia 100 hari kelahiran, sebenarnya mereka bisa dilakukan operasi kasai, yaitu kayak bikin bypass dari hati ke usus, ke saluran cerna untuk membuang itu sebenarnya bisa menjadi untuk memperpanjang masa hidup lah, paling nggak memberikan harapan hidup yang lebih panjang. Tapi karena minimnya informasi, sosialisasinya masih kurang, jadi seringkali mereka ketemu informasinya itu setelah lewat dari 100 hari. Pada akhirnya hati mereka memang sudah mengalami kerusakan berat, dan kalau sudah mengalami kerusakan berat, satu-satunya jalan pengobatan yang harus ditempuh yaitu transplantasi hati. Jadi mereka ini di sini yang sedang menunggu untuk proses transplantasi hati, karena memang prosesnya itu juga untuk menuju ke transplant nggak simpel gitu, ada proses-proses yang harus dilalui kayak gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu sekarang berapa banyak jumlah anak yang sakit yang dibantu oleh yang sekarang ini yang ada di rumah singgahnya gitu loh? Ya, teman-teman boleh tahu juga. Kalau di rumah singgahnya sendiri, ini kalau kita bicara tentang rumah singgah, ini berarti kita bicara kapasitas ya Pak, kapasitas. Kita ada 7 kamar, sebenarnya 7 kamar, dan ada beberapa yang kos di sekitar rumah singgah, jadi mungkin sekitar 10-12 anak. Itu yang kalau kita bicara skala rumah singgah, tapi masalahnya kita mendampingi tidak hanya yang ada di dalam rumah singgah. Jadi sekali lagi rumah singgah itu cuma tempat tinggal, bukan cuma tempat tinggal, tapi juga sebagai pusat kita sosialisasi, pusat kita edukasi dan pendampingan. Jadi kita kalau dari data kita sendiri yang ada sekitar hampir, kalau anak gangguan hatinya dia sekitar 500 anak. Tapi yang di Jakarta itu sekitar 50 anak. Oh, berarti 500 jadi memang angka seluruh Indonesia. Iya, jadi memang angkanya itu memang terus meningkat gitu ya. Angkanya terus meningkat bisa jadi karena memang jumlah kasusnya yang meningkat, atau karena sosialisasi yang sudah semakin ada progresnya ya.
Iya, 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 iya. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi akhirnya data-data itu mereka yang kirim pesan ke kita, kita ambil datanya seperti itu, akhirnya itu terdata sekitar 500-an. Tapi udah banyak yang dari 500 itu udah banyak yang berpulang juga karena cepet Pak. Jadi kalau atresia biliar ini kalau kayak masa angka harapan hidupnya tanpa transplantasi hati mungkin sekitar 1,5 tahun. Dari lahir? Itu iya. Oh. Karena memang kerusakan hatinya itu cepet banget. Dan itu jadi akhirnya kemana-mana ya, karena kayak tadi Bapak lihat anak-anak ini pakai selang susu itu kan untuk nutrisi gitu kan. Akhirnya mereka penyerapan nutrisinya juga lambat kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi merembet kemana-mana gitu. Nah, saya boleh tahu nggak? Teman-teman juga pengen tahu nih pasti nih, kebutuhan apa saja sih ya yang maksudnya butuh teman-teman di luar sana support untuk Rumah Singgah Pejuang Hati? Halo? Gimana Pak? Nggak, Gimana? maksudnya teman-teman di luar sana kan pasti kan banyak juga yang mau support Rumah Singgah ini kan. Kira-kira kebutuhan apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh Rumah Singgah gitu. Oh, kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, ya paling utama sih kebutuhan mereka itu adalah susu khusus. Jadi kalau bagi mereka tuh, kalau anak-anak normal kan susu itu kayak pendamping makanan ya Pak ya. Tapi kalau bagi mereka, susu ini adalah makanan atau nutrisi utama. Jadi memang benar-benar mereka bergantung sama susu itu. Jadi kalau misalnya karena hatinya udah rusak, jadi lemak dan protein dari makanan yang mereka konsumsi pun nggak akan bisa terserap ke tubuh. Akhirnya mereka tetap status gizinya tetap status gizi buruk seperti itu. Nah, dengan bantuan si susu khusus ini nutrisi bisa masuk ke mereka, jadi gizi mereka bisa naik kayak gini Pak. Susunya pun khusus ya? Susunya khusus dan ini kalau jadi dia kayak obat, artinya ada takaran khusus, misalnya kayak per 3 jam sekian cc yang harus diikutin. Makanya kenapa pakai selang susu juga, karena walaupun mereka dalam kondisi tidur pun mereka harus tetap, asupan itu harus tetap jalan karena memang itu udah kayak takaran obat gitu. Dan karena frekuensinya sering, akhirnya satu kaleng ini bisa habis sehari. Satu hari per anak? Iya. Oh. Karena jadi udah kayak kebutuhan utama ya. Iya. Kebutuhan pokoknya mereka. Jadi bukan penunjang lagi, tapi memang kebutuhan pokoknya. Karena untuk maju ke tahap transplant, status gizi mereka itu yang dilihat pertama kali. Jadi status gizinya harus kondisinya minimal kurang. Jadi nggak boleh gizinya buruk. Anak-anak tuh rata-rata datang ke kita kondisinya gizi buruk, tapi setelah di treatment sudah minum susu khusus, mereka gizinya minimal kurang, itu sudah bisa maju ke tahap screening untuk ke transplantasi hati. Oh, transplantasi hatinya itu berarti ngantri ya? Apa gimana tuh transplantasi hatinya tadi itu? Sistemnya ya? Sistemnya, kalau boleh tahu. Iya, jadi transplantasi hati itu ada proses yang harus dilalui sebelumnya, yaitu screening. Nah, di tahap screening itu untuk anak-anak yang memang dari status gizinya sudah memenuhi persyaratan, kemudian sudah ada calon pendonor untuk anak mereka. Nah, ini jadi satu kesulitan juga untuk kita, yaitu pendonor hati. Jadi karena banyak orang yang belum tahu bahwa ada loh yang namanya donor hati, selain donor ginjal, donor mata, donor darah yang sudah populer gitu. Ada yang namanya donor hati, dan ini sebenarnya aman karena nggak ada yang diambil. Maksudnya kalau ginjal kan diambil satu ya, kalau hati itu dibelah, lebih kasarnya dibelah ya, dipotong, hanya diambil sekitar 25% dari total hati kita gitu kan. Kemudian hati anak yang udah rusak itu dikeluarkan, diganti dengan hati orang tua atau pendonor yang sesuai itu. Nanti si hati anak itu bisa berkembang dan hati kita juga bisa balik lagi. Kalau dari literatur sekitar 2 tahun itu ukurannya sudah kembali ke bentuk semula gitu.
Seperti itu. Jadi memang karena orang belum banyak yang tahu, pada akhirnya ketika mereka mau transplant itu terbenturnya kan banyak, ada juga ya kasus-kasus yang anak mereka harus harus transplant tapi nggak ada pendonornya, orang tua nggak bisa gitu. Nah itu mencari calon pendonor itu juga jadi salah satu kendala sendiri ketika screening. Nah nanti di screening itu diperiksa atau diperiksa gimana kecocokannya dari segi golongan darah, dari kesehatan secara umum, misalkan dari virus, terus dari ronsen, dari semua hal lah, kondisi hatinya juga di biopsi seperti itu. Kalau misalkan memang cocok dan sudah memenuhi syarat, baru maju ke transplantasi hati. Baru dengar saya, soalnya setahu saya dulu emang sih transplantasi hati itu banyak yang orang lakukan di luar negeri ya. Di Indonesia saya baru dengar makanya juga. Iya, karena memang kalau di Indonesia sendiri tuh awalnya 2010 baru dimulai transplantasi hati. Jadi memang 2006 ya, 2006 di Sutomo. Di Karyadi, 2006 di Karyadi. Dan programnya ini karena mungkin memang banyak menyerap, ya dibutuhkan dana yang nggak sedikit gitu ya. Jadi memang programnya ini nggak semulus transplant yang lain mungkin ya, dan nggak populer juga gitu pada akhirnya. Baru rutin itu setelah 2014, 2015 itu baru ada program rutin dari RSCM. Jadi memang akhirnya orang juga belum banyak yang tahu bahwa ada yang namanya donor hati. Hati itu bisa didonorkan gitu. Oh, jadi semuanya itu di Indonesia mungkin baru di Jakarta ya? Transplantasi hatinya itu. Saat ini yang memang programnya berjalan itu ada di ada di Rumah Sakit Cipto. Oh, Cipto. Yang lainnya memang sudah pernah, seperti Karyadi sudah pernah, kemudian Sutomo dan ada Malik, Sarjito ya. Sarjito juga sudah pernah, tapi memang yang programnya terus bergulir yaitu di RSCM saat ini. Itu ada pertanyaan tuh, kira-kira berapa biayanya, Bu? Oh iya, biayanya ya. Biaya transplant. Biaya transplant itu kalau secara angka sebenarnya itu bisa kita sebut hampir 1 miliar ya. Karena memang kalau Bapak pernah dengar koin cinta untuk Bilqis dulu, ingat nggak? Iya. Ada anak itu dia mengumpulkan dana 1 miliar ya waktu itu. Iya. Nah itu seperti itu, memang pada teorinya seperti itu, memang ada angka yang sekitar bilangan 1 miliar itu, tapi sekarang sudah banyak bantuan, kemudian ada BPJS, ada bantuan dari kementerian, ada bantuan dari rumah sakit, dan ada sponsor-sponsor ya. Jadi untuk orang tua yang memang tidak ada kemampuan, hanya dibebankan untuk screening aja Pak, screening yang tadi saya sebutkan, yaitu screening pendonor sama ya paling susu yang harus ditanggung sebelum transplant itu gitu. Oh, oke. Jadi kalau untuk screeningnya sendiri itu sekitar 60-an juta ya, 60-an juta untuk screening satu pendonor. Oh, lumayan juga ya. Itu panjang, apakah screening itu waktunya panjang gitu ya? Sampai semahal itu? Kenapa? Untuk screening apakah panjang? Maksudnya prosesnya sampai semahal itu? Atau emang mahal seperti itu? Bukan, karena banyak yang diperiksa Pak. Jadi memang semua ya. Jadi bukan hanya jasmani, tapi rohani, artinya psikologis. Semua diperiksa, semua dari semua sisi, dari semua aspek gitu. Dari advokasinya, kemudian psikiatrinya, kemudian dari jasmaninya. Jasmaninya itu semua menyeluruh, ibaratnya memang ketika mendonorkan hati itu memang benar-benar memang yang baik, yang bagus gitu. Karena kalau misalnya sampai mendapatkan yang bagus gitu, akhirnya jadi rejeksi. Itu yang bahaya sebenarnya untuk anak-anak post transplant, yaitu rejeksi. Kalau rejeksi itu bisa resikonya kematian pastinya. Oh, nggak cocok ya? Itu kayak seperti nggak cocok lah. Iya, nggak cocok Pak. Makanya di screening itu, di proses screening itu dicari yang minimal mendekati cocok gitu.
Oke. Dari segala sisi. Seperti itu. Ini ada pertanyaan juga tuh Pak tuh. Iya, kalau di Rumah Singgah Pejuang Hati melayani apa saja, Bu? Iya. Iya, melayani apa saja. Jadi maksudnya mungkin kami khusus ya karena namanya juga pejuang hati dan memang kami mengkhususkan diri untuk di anak-anak gangguan hati kronis. Penyintas gangguan hati itu kami hanya mendampingi anak-anak dengan gangguan hati kronis. Karena kalau kita bicara cancer kan sudah banyak yang tahu, sudah ada yang mendampingi banyak penyakit-penyakit yang memang sudah lebih dikenal dan penyakit ini memang karena belum populer ya akhirnya ya kita lah yang mendampingi anak-anak dengan gangguan hati kronis itu seperti itu. Iya. Oke, semua teman-teman Celebrity Clean dan juga yang online lainnya nih. Nah, di sini saya jelaskan nih bahwa kita bekerja sama dengan Yayasan Pejuang Hati ini bahwa semua orderan yang masuk hari ini sampai dengan lusa kita akan mendonasikan 100% untuk membantu Yayasan Pejuang Hati ini gitu. Jadi teman-teman juga bisa ikut berdonasi dengan menggunakan kode khusus juga CC strip Pejuang Hati ke depannya gitu. Jadi kita sama-sama juga bantu perjuangan dari Mbak Diah ini dan juga Pak Heri. Ya mudah-mudahan sih diberkati terus juga pelayanannya. Iya, terima kasih banyak juga sudah memilih kami menjadi jalan kebaikan dari Celebrity Clean. Semoga semuanya foundernya yang kerja di Celebrity Clean semua diberikan kemudahan, kemurahan, rezeki juga. Semoga jadi silaturahmi kita ya Pak ya. Iya, Bu Dia. Iya, terima kasih juga udah diundang di IG Live-nya. Yang pasti ini jadi media kita sosialisasi juga. Media kami sosialisasi juga. Mudah-mudahan banyak yang akhirnya yang belum pernah dengar tadinya tentang atresia biliar akhirnya jadi dengar dan tahu oh ya ada seperti itu. Minimal kalau misalnya di lingkungannya ada yang kira-kira seperti itu kok kayaknya ini kayak yang diceritakan kemarin ya. Akhirnya mereka bisa cepat bawa ke dokter diperiksa dan lebih cepat ditangani dengan serius. Jadi nggak hanya dijemur dan dikasih ASI aja gitu. Nah, kalau misalnya ada dari pendengar atau teman-teman kita yang mungkin mau maksudnya dibantu itu gimana tuh kira-kira Bu? Mau dibantu? Iya, misalnya dia permasalahannya sama nih. Anaknya mungkin gejalanya mirip dengan atresia biliari, cuma dia juga bingung nih. Oh iya. Itu gimana tuh biasanya? Iya, ke ini aja Pak, bisa DM ke Instagram kami. Biasanya banyak pasien-pasien juga dari luar daerah yang DM konsultasi dulu ke kita tentang mereka gimana di sana kan biasanya memang belum terhubung dengan orang-orang yang ada di daerah mereka gitu kan. Nanti kita edukasi, kita sosialisasi, dan kemudian kita hubungkan dengan relawan-relawan terdekat supaya mereka lebih mudah informasinya gitu. Oke. Apakah di setiap daerah itu sebenarnya udah ada Bu? Relawan-relawannya maksud saya. Kalau kita bilang seluruh Indonesia sih belum seluruh Indonesia, tapi sudah banyak yang yaitu tadi karena pasien-pasiennya berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi ada beberapa tempat, beberapa daerah atau provinsi yang memang sudah ada pasien-pasien kita yang sudah pulang ke kampungnya, entah karena sudah transplant atau memang karena anaknya berpulang, mereka bisa jadi penyambung lidah kita gitu. Iya. Seperti itu. Jadi boleh banget atau hubungi CP di Instagram kita juga boleh. Itu ada nomor saya, ada nomor Pak Heri dan Pak Tri untuk info lebih lanjut. Oke, Instagramnya itu boleh disebutin Bu, biar orang-orang yang belum tahu mungkin tahu. Ada di @Rumah Singgah Pejuang Hati. Ya, oke. Atau di @Yayasan Rumah Satu Hati. Oh, itu juga ada Instagramnya ya Bu ya, yayasannya ya? Ya, ada. Jadi boleh di Instagram @Rumah Singgah Pejuang Hati dan @Yayasan Rumah Satu Hati. Di situ bisa DM kita atau hubungi CP yang ada di sana. Oke. Iya, Pak.
Oke, mungkin itu dulu deh, Bu. Oke, Terima kasih siap. banyak informasinya. Mudah-mudahan juga teman-teman Iya. kita juga terbantu juga yang belum mengerti. Dan juga mudah-mudahan banyak juga orang-orang yang mau ikut berdonasi untuk membantu Yayasan Pejuang Hati ini, gitu. Iya. Iya. Terima kasih banyak juga Pak Surya. Terima kasih banyak. Semoga lancar semuanya. Sama-sama. Semoga kita nanti bisa ketemu di era yang sudah bebas dari new normal dan PSBB ini. Oh ya Bu, tuh ada satu pertanyaan lagi tuh. Dia ada temanku mau tanya, awal cerita terbentuknya rumah singgah ini gimana tuh, Bu? Oh iya, jadi dulu itu waktu sebelum ada rumah singgah ini kita berkegiatan sendiri-sendiri. Kayak saya punya gerakan sendiri, Mas Heri punya gerakan sendiri, kemudian ada Pak Tri juga yang orang tua pasien waktu itu, dan dia juga ada mengkoordinir lah teman-temannya di yang orang tua pasien pejuang hati gitu ya. Nah terus karena ya itu kita lihat dari keprihatinan kita bahwa memang banyak sekali yang perlu dibantu dari anak-anak gangguan hati ini. Pada akhirnya kita lihat apa sih yang sebenarnya kebutuhan yang paling utama dari mereka. Karena rata-rata kan mereka dari luar Jakarta, karena ya itu tadi sentral pengobatan mereka ada di Jakarta. Jadi kebutuhan utama mereka sebenarnya yang pertama itu adalah rumah singgah gitu kan. Tempat untuk mereka tinggal dari kampung. Nggak seminggu 2 minggu, mungkin mereka bisa sampai 2 tahun waktu itu baru dia bisa transplant. Artinya kalau misalkan mereka harus mengeluarkan dana untuk untuk tempat tinggal di daerah Jakarta Pusat pasti kan besar banget ya Pak ya, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya pastinya seperti itu. Jadi akhirnya ya itu biaya tinggalnya ya. Iya betul. Pada akhirnya ya udah yuk kita bikin rumah singgah pejuang hati ini. Kita jadi berkumpul nih, saya, Mas Heri dan Pak Tri, yuk kita bareng-bareng ada di bikin rumah singgah pejuang hati ini seperti itu. Jadi ini mulai tahun 2017 awal. Tapi kita bergerak memang sudah dari 2015-an, 2014, 2015. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi kira-kira. Iya. Nah, tuh ada Aina juga tuh, pejuang hati kita dari Cirebon yang sudah transplant. Salam satu hati katanya. Salam satu hati juga. Halo Aina. Iya, ada pejuang hati Jateng Jogja juga yang hadir. Terima kasih udah ikutan di live IG-nya. Jadi ini kayak yang tadi saya bilang, jadi memang ada sayap pejuang hati kita di daerah-daerah kayak di Jawa Tengah dan Jogja, dan di Jawa Timur itu sudah ada. Jadi mereka informasinya yang di Jateng dan di Jawa Timur bisa lebih dekat aksesnya gitu. Mereka bantu kita juga untuk sosialisasi edukasi juga. Seperti itu Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin segitu dulu deh Bu. Informasinya. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak juga Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Salam satu hati. Salam satu hati juga.